Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2230103042. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen keuangan pendidikan dalam mata kuliah mikromanajemen. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu perbedaan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan juga manajemen keuangan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan itu berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan juga pengalokasian sumber daya finansial untuk mendukung pendidikan. Fokusnya yang pertama memastikan adanya dana yang cukup untuk berbagai kegiatan pendidikan. Yang kedua, menentukan sumber pendanaan, misalnya dari pemerintah, swasta, atau masyarakat. Dan yang ketiga, mengelola dan merencanakan anggaran pendidikan. Dan tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien. Sedangkan manajemen keuangan pendidikan yaitu berfokus pada pengelolaan semua aspek keuangan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. Fokusnya yaitu yang pertama, pada pengendalian dan pelaporan keuangan. Kedua, pengelolaan aset, liabilitas, dan juga pendapatan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Sedangkan tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan dan juga memastikan keberlanjutan finansial. Jadi, manajemen keuangan pendidikan adalah proses pengelolaan semua aspek keuangan lembaga pendidikan dengan tujuan memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efisien. Ada beberapa langkah-langkah dalam manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pengumpulan pendapatan, yang keempat pengeluaran, yang kelima pelaporan keuangan, yang keenam audit dan evaluasi, dan yang ketujuh perbaikan dan pengembangan. Oke, yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Jadi di perencanaan keuangan ini yaitu analisis keuangan dan juga penyusunan anggaran. Contohnya, anggaran tahunan untuk program dan kegiatan. Selanjutnya yaitu penganggaran. Penganggaran itu yaitu alokasi dana atau mengalokasikan anggaran untuk departemen dan juga penyesuaian anggaran. Misalnya penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang berubah. Selanjutnya yaitu pengumpulan pendapatan. Pengumpulan pendapatan yang pertama itu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan misalnya bisa dari biaya sekolah atau kuliah, sumbangan, dan juga hibah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada pengelolaan penerimaan, yaitu proses pengumpulan dan juga pencatatan pendapatan. Selanjutnya yaitu pengeluaran, yaitu pengawasan pengeluaran, memastikan sesuai dengan anggaran, dan juga proses pembayaran seperti pembayaran untuk barang dan juga jasa. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan. Itu yang pertama ada penyusunan laporan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Dan yang kedua itu ada transparansi, yaitu menyediakan laporan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu audit dan evaluasi. Audit internal yaitu memastikan kepatuhan, sedangkan evaluasi itu yaitu menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir ada perbaikan dan pengembangan. Di sini ada terdapat dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tindak lanjut hasil audit, yang kedua inovasi sumber pendanaan, dan juga yang ketiga yaitu strategi baru untuk meningkatkan pendanaan. Jadi kesimpulannya, dalam manajemen keuangan pendidikan itu keberhasilan pengelolaan sumber daya finansial sangat bergantung pada peran serta tanggung jawab individu dan juga kelompok yang terlibat. Pihak-pihak ini memainkan peran vital dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat beroperasi secara efisien dan juga mencapai tujuan pendidikannya. Yang pertama itu ada pimpinan lembaga. Pimpinan seperti rektor atau direktur memiliki tanggung jawab strategis dalam pengambilan keputusan keuangan. Mereka menetapkan visi, misi, dan juga kebijakan yang menjadi panduan pengelolaan keuangan. Yang kedua ada bendahara. Sebagai pengelola utama anggaran, bendahara juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola aliran dana. Mereka memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Yang ketiga yaitu ada staf keuangan. Akuntan dan staf administrasi keuangan memainkan peran penting dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan juga pengelolaan dokumen. Keterampilan mereka sangat penting untuk menjaga akurasi dan transparansi. Yang keempat ada Dewan Pengurus. Anggota Dewan memberikan arahan dan juga pengawasan terhadap kebijakan keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk menilai kinerja keuangan dan juga memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kelima ada pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, orang tua, dan juga pemberi dana berkontribusi pada keberhasilan manajemen keuangan dengan memberikan masukan dan juga dukungan. Keterlibatan mereka juga penting untuk menciptakan akuntabilitas dan juga transparansi. Dan yang keenam ada auditor. Auditor internal dan eksternal itu juga bisa memastikan bahwa semua prosedur keuangan diikuti dan memberikan evaluasi objektif terhadap pengelolaan keuangan lembaga. Kesimpulan secara keseluruhannya yaitu manajemen keuangan pendidikan adalah usaha kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Setiap individu memiliki peran khusus yang saling melengkapi untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan koordinasi dan juga kerjasama yang baik, lembaga pendidikan dapat mencapai keberlanjutan finansial dan kualitas pendidikan yang lebih baik.